Oke, halo selamat siang. Kita ketemu di Sukses Belajar di SMP. Hari ini saya akan membahas salah satu soal fisika tentang fluida statik, dalam hal ini hukum Pascal ya. Pelajaran fluida itu masuk ke dalam IPA, khususnya fisika. Kamu kalau nggak salah pelajari di kelas 8 gitu ya. Oke, di soal udah nampak sebuah bejana berhubungan seperti ini. Dibilang F1-nya 25 Newton. Seperti biasa untuk mengerjakan soal fisika, kita harus buat diketahui dan ditanyakan dulu ya. Baru setelah itu kita masukkan rumusnya dan kemudian dijawab. Oke, tapi sebelum saya membahas soal ini, buat kalian yang baru pertama kali mampir, channel Sukses Belajar di SMP ini menyajikan pembahasan soal dan penjelasan materi untuk IPA dan matematika SMP. IPA di sini tentu saja fisika, biologi, dan sedikit kimia. Jadi buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap ada video baru, kamu dapat informasinya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lihat pembahasan soal ini sebentar. Nah, baik, seperti yang tadi saya bilang, kita buat dulu diketahuinya. Ini saya tulis diketahui, ini adalah gaya pada penampang 1, yaitu adalah F1 sama dengan 25 Newton. Dan luas penampangnya di sini adalah A1, itu sama dengan 10 cm persegi. Oke, terus di sini ada gaya yang satunya lagi yang ke atas. Ini adalah F2, kita tidak tahu, tapi luas penampang 2 udah ada, yaitu besarnya adalah 60 cm persegi, itu adalah A2-nya. 60 cm persegi. Tentu saja yang ditanya di soal ini adalah berapa gaya untuk angkatnya atau F2-nya. Itu ya, jadi setiap kali pengerjaan soal fisika di SMP, kamu wajib menuliskan diketahui dan ditanyakannya. Oke, setelah itu kamu tinggal jawab dan masukkan rumusnya. Oke, kita jawab. Rumus hukum Pascal di SMP itu adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, sebenarnya di sini kamu harus perhatikan bahwa F1, F ini harus dalam Newton, dan A ini harus dalam meter persegi. Nah, di soal dibilang A-nya masih dalam cm persegi. Sebenarnya ini sebaiknya diubah. Tetapi karena ini sifatnya perbandingan, maka tidak masalah dibiarkan dalam cm persegi. Sekali lagi ya, jadi A ini harus dalam meter persegi. Hanya karena bentuknya perbandingan, maka tidak masalah dalam cm persegi, asalkan sama-sama cm persegi. Bisa ya? Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Berarti di sini menjadi F1-nya tadi adalah 25 ya. 25 per 10 sama dengan F2 ditanyakan per 60. Ini udah sama-sama cm persegi, jadi nggak ada masalah. Oke, setelah itu kamu tinggal hitung biasa. Ini tinggal kali silang, berarti F2-nya. F2-nya adalah 60 dikali dengan seberangnya. 60 kali dengan 25 dibagi 10, gitu ya. Oke, ini kamu bisa coret 6-nya. Oke. Tinggal 6 dikali dengan 25, yaitu 150 Newton. Ini adalah jawabannya. Kalau kamu lihat dalam pilihannya, 150 Newton itu adalah B. Iya, jadi bisa ya. Jadi untuk mengerjakan hukum Pascal ini tidak terlalu sulit. Yang penting kamu ingat rumusnya bahwa F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini adalah rumus pada hukum Pascal. Oke, setelah itu kamu masukkan nilainya seperti biasa. Hati-hati untuk satuannya. Kalau dia sama-sama cm persegi, maka tidak masalah kamu salah satu langsung gunakan. Tapi kalau 1 cm persegi, satunya meter persegi, maka kamu samakan. Boleh dalam cm persegi, boleh dalam meter persegi. Walaupun seharusnya luas penampang ini dalam meter persegi. Cuma karena sifatnya perbandingan, satuannya boleh bukan meter persegi, asalkan keduanya mempunyai satuan yang sama. Jelas ya, jadi jawabannya adalah 150 Newton. Jadi dengan gaya 25 Newton saja, bisa mengangkat benda yang beratnya adalah 150 Newton. Itulah gunanya hukum Pascal dengan cara memperbesar penampang. Gitu ya. Hukum Pascal ini juga banyak digunakan kalau kamu lihat dalam pompa hidrolik atau dalam tempat servis mobil seperti itu. Untuk mengangkat mobil ke tempat yang lebih tinggi, dia akan menggunakan hukum Pascal ini. Dongkrak juga menggunakan hukum Pascal. Jelas ya? Mudah-mudahan dari video ini bisa membuat kamu mengerti. Kalau ada sesuatu yang nggak jelas, ada yang ingin kamu tanyakan, silahkan kamu tulis di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton. Sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sukses terus ya.